siap untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah kami dapat dipulihkan dari segala beban hidup kami, dan kami boleh percaya bergantung hanya kepadamu saja. Terima kasih Bapa yang baik. Amin. Mohon izin saya mau memperkenalkan diri sekali lagi. Saya adalah Theo Wauran dari Indonesia. Anak Bapak John Wauran ada di sini juga, dan juga dari Bapak Ben Wauran dan juga Mama Grace Wauran. Dan saya bergembira karena saat ini Sama kita Iwan juga. Lupa. boleh bersama-sama untuk eh, mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Judul yang saya ambil adalah apakah maksud Allah dengan penderitaan? Dan kisah ini diambil dari buku Ayub, sebuah kitab di Perjanjian Lama, dan saya yakin banyak dari kita pasti yang sudah sering mendengar mengenai cerita Ayub. Namun kali ini biarkanlah kita juga boleh melihat satu sudut pandang yang baru mengenai bagaimana cara Ayub menghadapi penderitaan. Kalau ada orang yang sedang menderita atau mengalami ketidakadilan, maka pertanyaan yang paling sering kita dengar adalah kata, "Di manakah Tuhan?" Saat ini kita akan melihat jenis penderitaan dari cerita Ayub. Penderitaan Ayub adalah dia kehilangan anak-anaknya di hari yang sama dengan dia kehilangan hartanya, dan dirinya sendiri ditimpa oleh penyakit yang berat dan sangat misterius. Lalu dalam cerita buku Ayub, Ayub bertanya, "Di manakah Tuhan?" Yang menarik, Tuhan menjawab Ayub ketika Ayub bertanya, dan yang lebih menarik lagi adalah jawaban Tuhan tidak menyelesaikan persoalan, justru membuat persoalan lebih rumit. Ini ada sebuah gambar. Jadi itu Ayub di tengah-tengah, kemudian ada teman-temannya 3 orang, dan di belakang sana ada istri Ayub. Sosok istri Ayub ini seringkali kita lupakan, bahkan mungkin kita sering memojokkan dengan pengertian bahwa dia adalah istri yang tidak setia. Karena di dalam buku Ayub 2 dia mengatakan kepada Ayub bahwa kutukilah Tuhan dan matilah. Padahal kenyataan justru sebaliknya. Kalau kita baca selesai kitab Ayub, maka di akhir dari kitab Ayub, istri Ayub adalah istri yang istimewa, di mana dia menemani Ayub dalam masa-masa penderitaannya, dan bahkan istri Ayub melahirkan kembali lagi 10 orang anak, 7 laki-laki dan 3 perempuan untuk Ayub. Jadi, total istri Ayub melahirkan 20 orang anak untuk Ayub. Jadi sambil kita sering memuji-muji Ayub, kita sering mengatakan bahwa Ayub adalah orang yang hebat, Ayub itu orang yang beriman, jangan kita lupakan bahwa istri Ayub juga menemani, bahkan melahirkan 20 orang anak. Apa? Istrinya kembali lagi. Oh iya, terus di situ kok hanya Dan supaya kita bisa memahami buku Ayub, maka mungkin kita perlu memahami sedikit latar belakang dari buku Ayub. Seperti kita ketahui bahwa buku Ayub terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, dan Alkitab Perjanjian Lama itu oleh para teologis kurang lebih bisa dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada kitab Taurat, yaitu buku-buku Musa, dari buku Kejadian sampai Ulangan. Kemudian ada buku-buku sejarah, seperti kitab Yosua, Hakim-Hakim, Rut, Samuel, dan seterusnya. Kemudian ada juga buku-buku syair, yaitu kitab-kitab tulisan. Dan ada kitab para nabi, atau kita sering mendengarkan itu adalah The Prophets. Kitab tulisan, buku Ayub ada di kumpulan kitab tulisan atau the writings. Dan kitab tulisan sendiri dapat kita bagi menjadi tiga kategori, yaitu ada syair-syair seperti kitab Kidung Agung dan juga sebagian kitab Mazmur.
Kemudian ada doa-doa, itu ada di kitab Mazmur. Dan bagian ketiga adalah wisdom literatur, yang lebih merupakan nasihat-nasihat, filsafat-filsafat, juga amsal-amsal. Dan buku Ayub bersama-sama juga dengan kitab Amsal dan Pengkhotbah termasuk di dalam bagian wisdom literatur. Wisdom literatur sendiri bisa kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada simple wisdom, dan yang kedua ada advanced wisdom. Mari kita lihat apa itu simple wisdom. Simple wisdom itu yaitu filsafat yang sederhana di dalam Alkitab. Simple wisdom dikembangkan berdasarkan rangkaian berkat dan kutuk, utamanya di dalam kitab Ulangan pasal 28. Isinya sangat sederhana. Contohnya, kalau kita menurut, maka kita akan diberkati. Kalau kita tidak menurut, kita akan dikutuk. Kurang lebih itu juga isi dari buku Amsal ya. Kalau kita rajin, kalau kita berdoa, pasti kita diberkati. Dan ini juga ada di dalam sebagian buku Mazmur, contohnya Mazmur pasal yang 1. Jalan orang benar, Mazmur 1 ayat 1-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat keempat, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Inilah contohnya simple wisdom. Berbahagialah orang yang merenungkan hukum Taurat Tuhan siang dan malam. Apa saja yang dilakukannya berhasil. Di dalam simple wisdom, antara benar dan salah itu begitu jelas. Hitam dan putihnya begitu jelas. Ini orang baik, ini orang jahat. Sementara di advanced wisdom tidak demikian. Menurut advanced wisdom, hidup itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Itulah sebabnya di dalam advanced wisdom, pertanyaan yang coba dijawab adalah, mengapa orang benar menderita? Kaitannya dengan maksud Allah tentang adanya penderitaan. Dan inilah yang ada di dalam buku Ayub. Mari kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Contohnya, mengapa orang jahat bisa makmur? Ini ada di Mazmur 37, ada juga di buku Habakuk, dan juga ada saatnya orang benar menderita, dan ada orang jahat yang bisa makmur. Maka garis antara orang benar dan orang jahat seringkali tidak ada bedanya. Orang yang kita kenal baik padahal dia tidak baik, orang yang tidak baik padahal dia orangnya baik. Lalu buku Pengkhotbah coba menjawab apa sebenarnya tujuan hidup ini. Dan dikatakan bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Buku Ayub masuk ke dalam advanced wisdom. Jadi kita akan coba saat ini membaca buku Ayub dari kacamata Ayub. Dan kalau kita baca buku Ayub dari kacamata Ayub, maka pertama-tama kita akan bingung, setelah bingung kita akan kecewa, dan setelah kecewa, maka iman kita dapat dikuatkan. Jadi sebelum iman kita dikuatkan, kita harus bingung dulu, kita harus kecewa dulu, karena ini adalah advanced wisdom. Buku Ayub dibagi menjadi 3. Yang pertama ada introduction di Ayub pasal 1 dan 2, di mana terjadi dialog antara Tuhan dengan setan, dan inilah permulaan bencana menimpa Ayub. Ayub menjadi menderita. Kemudian ada bagian penutupan, di mana ada dialog Tuhan dengan Ayub, dan hasilnya Ayub dipulihkan. Dan di tengah-tengah cukup panjang, ada dari pasal 4-31, terjadinya perdebatan antara Ayub dengan teman-temannya, di mana Ayub dituduh oleh teman-temannya sudah berbuat dosa yang sangat besar,
Karena di dalam simple wisdom, kesusahan itu berbanding lurus dengan dosa kita. Semakin besar dosa kita, semakin susah hidup kita. Ayub tidak setuju dengan argumen ini. Maka karena perdebatan ini, Ayub mencari Tuhan, dan Ayub mengajak Tuhan berdebat. Betul, saudara-saudara? Ayub mengajak Tuhan berdebat. Ini ada ayat di mana kita dapat melihat Ayub mengajak Tuhan untuk berdebat. Kita buka Ayub 23 ayat 3 sampai 5. Ayub berkata, semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Bayangkan, saudara-saudara, Ayub mencari Tuhan, dan kemudian dia ajak Tuhan berdebat. Dan nanti, saat Tuhan menjawab dia tidak akan percaya kepada firman Tuhan, tapi dia akan pelajari jawaban-jawaban Tuhan, dan dia akan melihat apa yang firman Tuhan katakan kepadanya. Lalu karena Ayub mengatakan hal yang begitu, maka inilah reaksi teman-temannya. Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar. Ayub merasa dirinya benar di matanya sendiri. Jadi ketika Ayub menderita, dia cari Tuhan, dia mau tanya kepada Tuhan kenapa dia menderita, dan saat ini Ayub dianggap murtad oleh teman-temannya. Tapi Ayub maju terus. Yang menarik adalah Ayub juga menantang Tuhan kembali di dalam Ayub 33 ayat 9 dan 10. Ayub mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku bersih, aku tidak melakukan pelanggaran, aku suci, aku tidak ada kesalahan, tetapi ia mendapat alasan terhadap aku, ia menganggap aku sebagai musuhnya. Dan karena ditantang sedemikian rupa terus-menerus oleh Ayub, maka Tuhan keluar dan menjawab tantangan Ayub. Dan ini adalah jawaban Tuhan di dalam buku Ayub 38 ayat 4, 8, 9, 10, dan 11. Jawaban Tuhan bermacam-macam. Jadi kita boleh pilih yang paling menarik-menariknya saja ya. Ini adalah kata Tuhan kepada Ayub. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapa telah memendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bendungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Saudara-saudara, di ayat 4, Tuhan menjawab, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Kalau kita pikir, Ayub mencari Tuhan karena dia ingin bertanya. Ayub mencari Tuhan karena dia ingin mendapatkan jawaban. Dan saat Ayub bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa engkau mengizinkan aku menderita? Inilah jawaban Tuhan. Ayub bertanya, Tuhan, kenapa anak-anak saya mati semua? Tuhan, kenapa harta-harta saya musnah? Tapi gantinya Tuhan menjawab, kenapa Ayub menderita? Kenapa anak-anak Ayub mati? Tuhan menjawab Ayub dengan mengatakan, hei Ayub, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Mungkin kalau Tuhan tanyakan pertanyaan ini kepada saya, maka saya akan menjawab, sungguh Tuhan, saya tidak tahu, karena saya belum lahir pada saat itu. Kita bisa lihat di ayat 8 sampai 11 jawaban Tuhan. Gantinya Tuhan memberikan jawaban yang memuaskan untuk pertanyaan Ayub tentang penderitaannya. Tuhan malah berbicara mengenai masalah bumi, masalah laut, dan hal-hal yang lain-lain. Yang mungkin kalau menurut saya pribadi, jawabannya seperti tidak nyambung. Kemudian Ayub 38 ayat 31 sampai 35. Kembali Tuhan menjawab, "Hai Ayub, dapatkah engkau memberkas ikatan bintang Kartika dan membuka belenggu bintang belantik? Dapatkah engkau menerbitkan
minta kul buruj pada waktunya, dan memimpin bintang biduk dengan pengiring-pengiringnya? Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit, atau menetapkan pemerintahannya di atas bumi? Dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai ke awan-awan, sehingga banjir meliputi engkau? Dapatkah engkau melepaskan kilat, sehingga sabung menyabung sambil berkata kepadamu, ya? Ayub tanya, kenapa dia sakit? Kenapa anak-anaknya mati? Kenapa semua hartanya hilang? Tetapi Tuhan menjawab tentang bumi, tentang laut, tentang bintang-bintang. Dan yang lebih parah lagi, di Ayub 39 ayat 4 dan 5, Tuhan berkata, Ayub, apakah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak? Atau mengamat-amati rusa waktu sakit beranak? Dapatkah engkau menghitung berapa lamanya sampai genap bulannya dan mengetahui waktunya beranak? Berapa dari kita yang mungkin marah responsnya ya, mendengar jawaban Tuhan yang seperti ini? Karena di saat kita memerlukan jawaban dari pertanyaan kita, seolah-olah Tuhan menjawabnya dengan hal-hal yang justru membuat kita bingung dan tidak bisa mengerti. Namun yang anehnya, saat Ayub mendengar jawaban Tuhan yang seperti ini, di mana kamu saat saya menciptakan dunia, di mana kamu saat saya menciptakan lautan, di mana kamu saat saya menciptakan bintang-bintang, apakah kamu pernah melihat kambing beranak, atau kamu tahu pada saat rusa sakit beranak? Ini jawaban-jawaban yang tidak memuaskan, tapi yang aneh, Ayub sangat senang dengan jawaban Tuhan, bahkan dia sangat puas dengan jawaban Tuhan. Ayub 42 ayat 5 dan 6. Akhirnya Ayub mengakui kehebatan Tuhan. Ayub mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara-saudara, kalau kita lihat ini sebagai sebuah cerita, maka mungkin ada dua respons kita terhadap Ayub. Mendengar jawaban Tuhan yang seperti itu, gantinya dia membalas lagi, tapi dia sangat senang. Dan dia sangat bangga. Dan dia mencabut semua perkataannya dengan menyesal. Kemungkinannya, kalau nggak Ayub sudah gila, kemungkinan yang berikut adalah mungkin cara berpikir Ayub itu sudah berbeda. Sudah lebih advance. Karena Ayub dapat mengerti hal-hal yang sampai saat ini kita sebagai manusia belum bisa mengerti. Pertanyaan kenapa ini adalah wisdom. Kalau orang yang kurang bijaksana, pertanyaannya itu selalu siapa? Siapa yang salah? Siapa yang bikin? Jadi kalau ada masalah, mereka selalu tanya siapa? Dan biasanya selalu orang lain yang salah, bukan dia. Tapi kalau kita bisa bertanya kenapa, maka kita sudah mulai diperhitungkan sebagai orang yang mempunyai sedikit kebijaksanaan. Lantas kenapa Ayub puas dengan jawaban Tuhan? Ketika Tuhan bertanya kepada Ayub yang intinya tentang lautan, gelombang, kambing dan rusa beranak, Ayub sadar. Kalau Tuhan memelihara seluruh alam semesta ini dengan teliti, pastilah Tuhan yang sama juga memelihara saya. Kalau kambing beranak pun Tuhan tahu, apalagi penderitaan saya, Tuhan juga pasti tahu. Kesadaran mengetahui bahwa Tuhan tahu penderitaannya merupakan penghiburan bagi Ayub. Itulah sebabnya dia sangat puas dengan jawaban Tuhan. Bahkan, Tuhan pemelihara alam semesta, pencipta alam semesta ini memelihara Ayub, ini adalah jaminan penghiburan bagi Ayub. Saudara-saudara, saat ini saya tidak tahu berapa dari antara kita yang sedang menghadapi mungkin penderitaan yang begitu berat. Tetapi kesadaran bahwa Raja alam semesta, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya tahu untuk memelihara semua yang terjadi di dunia ini. Untuk memelihara tanam-tanaman, untuk memberikan hujan tepat pada waktunya, untuk memberikan sinar matahari, air bersih. Tidak pernah Tuhan melewatkan hal-hal yang detail seperti itu. Kalau Tuhan tahu untuk memelihara bumi, ciptaannya sendiri, pastilah Tuhan juga tahu bagaimana cara memelihara kita masing-masing. Dan kita sudah mendapat jaminan
pemeliharaan dari Tuhan. Sebagai kesimpulan, kita tidak bisa tahu kenapa kita menderita. Jadi pasti mungkin ini jawabannya mengecewakan. Tapi minimal dari pengalaman Ayub, kita dapat mengetahui bahwa dengan percaya kepada Tuhan, bahwa dengan percaya kepada janji-janji Tuhan, karena di saat kita menderita, gantinya Tuhan berkata, aduh kasihan kamu. Tidak, Tuhan justru berkata, diberkatilah engkau. Ketika orang menyerang engkau, dan menganiaya engkau, dan menuduhkan yang jahat kepadamu oleh karena aku, diberkatilah engkau. Dan biarlah pada saat hari ini, menyadari bahwa Tuhan selalu menyertai kita, bahwa Tuhan mengetahui setiap beban pergumulan kita. Tuhan tahu setiap duka cita yang kita rasakan. Ini adalah belas kasihan dan kasih karunia yang sudah lebih dari cukup bagi masing-masing kita untuk dapat menghadapi segala penderitaan kita. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Saya bawakan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Terima kasih atas firman Tuhan yang telah dibawakan. Kita akan mendengarkan lagu pujian yang kedua dari Maria Syandi. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mengetahui setiap kami dengan sangat baik. Dan pada saat ini kami memohon yang terbaik yang Tuhan boleh berikan menjadi bagian kami. Tuhan kiranya akan memberikan kepada kami damai sejahtera. Tuhan kiranya akan memberikan kepada kami pemulihan. Tuhan kiranya akan memberikan kami berkat-berkat sorga yang sangat limpah. Dan teristimewa ya Bapa, biarlah kami mempunyai pengalaman iman. Secara kerohanian kami dapat berubah untuk menjadi pribadi yang lebih mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Percaya kepada setiap perkataanmu. Dan saat Engkau datang, kami rindu Bapa. Dengan belas kasihan-Mu, kami semua layak untuk masuk dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur untuk kesempatan boleh bersama-sama dengan kelompok pendoa Eropa. Tuhan kiranya berkati kelompok ini, agar terus boleh saling menguatkan satu sama lain. Istimewa apabila Engkau memberikan kesempatan, kami dapat membagikan berita sukacita tentang kebaikan firman Tuhan kepada lebih banyak lagi orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan, saat kami menikmati berkat hari Sabat dan keluarga kami yang ada di Amerika yang akan masuk beberapa jam lagi ke hari Sabat. Tuhan berkati. Biarlah hari Sabat ini kami limpah dengan berkat Sabat. Kami limpah dengan kedamaian dan sukacita yang datangnya daripada-Mu saja. Bapa, kami berdoa untuk setiap yang hadir saat ini. Kiranya Engkau berkati mereka dengan segala pergumulan, dengan segala keperluan, dengan segala yang mereka butuhkan untuk boleh senantiasa tetap setia di dalam Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Mohon ampun setiap dosa pelanggaran yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, kerajaan-Mu, pada hari ini, dan kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami, Dan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah. orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ya, terima kasih Adik Rani yang sudah memimpin Selamat Hari Sabat. Selamat Hari Sabat semuanya yang berada di Eropa, dan terima kasih juga untuk Brother Theo Taur. Maaf, jadi tawuran. Ya. Tujuh. Kepleset ini kita. Auran. Untuk Brother Theo Bauran yang sudah membawakan renungannya tentang Ayub, ya. Ini sangat menarik sekali dan sangat menguatkan kita semua. Amin. Dan tolong sampaikan salam juga untuk keluarga. Tuhan memberkati Brother Theo dan keluarga. Dan terima kasih juga Tante Grace, Tante Susan, Om Ben Wauran, Om John Wauran yang sudah
bergabung, Tante Sarah, Om Ruben, Tante Cory, Sus Ellen, Luna, Tante Femi, keluarga Suryanto, Om Dahlan dan Tante Lea juga. Saya lihat Om Rudi Maulani, Tulang Jamin Naibaho, adik kita Sari, terima kasih yang sudah mengoperasikan ini semua ya. PowerPoint tadi sharing, Ci Yuli, Eda Bernike, Santi, dan juga iPhone ini. Ya, Dike mohon juga. maaf. Sama-sama. Tuhan memberkati kita semua, tapi sebelumnya mungkin kita foto bersama dulu ya. Seperti kebiasaan kita.